Berita terbaru kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Jokowi memastikan tetap melanjutkan kasus dengan tersangka Rosuryo CS hingga kasus tersebut bergulir hingga ke pengadilan. Jokowi menegaskan penyidikan ini tidak dihentikan meskipun Rosuryo minta maaf. Pernyataan tersebut seolah menjadi penegasan jika Jokowi telah menutup pintu damainya dengan Rosuryo CS. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat ditemui di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, di sela menyaksikan pertandingan Persis Solo melawan Madura United, Jumat 13 Februari 2026, sore. Jokowi menanggapi pernyataan Razman Arif Nasution yang menyebut dirinya telah menutup pintu maaf bagi RRT, Rosuryo, Rizman Sianipar, dan Tia Sumati Fauzia dan kawan-kawan. Ia menegaskan bahwa persoalan maaf merupakan ranah pribadi. Enggak, kalau maaf itu urusan pribadi, saya kan nggak ada masalah, ungkap Jokowi. Sebelumnya Jokowi menjalani pemeriksaan terkait kasus tudingan palsu yang dilaporkannya dengan terlapor Rosuryo CS. Jokowi didampingi pengacaranya Yakub Hasibuan sudah tiba di Polresta Surakarta Solo, Jawa Tengah, Rabu 11 Februari 2026, sore. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan pemeriksaan terhadap pelapor yang dilakukan penyidik. Perkara ini ditangani oleh Subdit Kamneg Polda Metro Jaya. Penyidik melakukan pemeriksaan saksi, pelapor Jokowi, di wilayah Jateng dan Jogja. Ucap Kombes Budi kepada wartawan, Rabu, 11 Februari 2026. Kombes Budi menerangkan pemeriksaan ini dilakukan untuk memenuhi berkas perkara yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pengembalian berkas kepada penyidik dikenal dengan istilah P19. Di mana kepolisian harus melengkapi berkas yang kurang sebelum nantinya ditingkatkan ke P21 atau berkas dinyatakan lengkap. Pemeriksaan, Red, untuk pemenuhan sesuai petunjuk dari Jaksa Peneliti, Tukas Budi. Penyidik Polda Metro Jaya saat ini menggali keterangan dari saksi ahli tambahan yang diajukan terlapor Rosuryo CS. Secara maraton saksi ahli dihadirkan kubu Rosuryo mulai dari Rocky Gerung, Bonatua Silalahi hingga rencananya ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oe Grosono. Kombes Budi menerangkan setelah berkas perkara dilengkapi akan dikembalikan ke Jaksa. Tanggapan Polda, kubu Rosuryo SC desah hentikan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Polda Metro Jaya menanggapi permohonan penghentian penyidikan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang diajukan kubu Rosuryo CS. Kubu Rosuryo minta kasus dihentikan atau diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, permintaan untuk menghentikan perkara merupakan hak bagi setiap warga negara yang sedang berhadapan dengan hukum. Itu menjadi suatu hak bagi seseorang yang berhadapan dengan hukum, apalagi menjadi status tersangka, kata Budi, Minggu 15 Februari 2026. Budi menjelaskan, dalam koridor hukum di Indonesia baik melalui KUHP maupun KUHP, terdapat mekanisme bagi sebuah perkara untuk mencapai titik akhir. Mekanisme tersebut bisa berupa pelimpahan berkas ke kejaksaan, P21, atau perdamaian melalui mekanisme restoratif justice, RJ. Namun, Budi menegaskan bahwa proses restoratif justice tidak bisa dilakukan secara sepihak. Nah, ini kesepakatan dikaji dari kedua belah pihak. Ada indikator-indikator terhadap pengajuan tersebut. Jadi ini kami kembalikan kepada pihak pelapor dan terlapor. Keputusan untuk melaksanakan RJ atau perdamaian itu antara kedua belah pihak, ujar dia. Ia juga merespon narasi dari kubu Rosuryo CS yang menyebut status tersangka mereka gugur karena perkara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis telah dihentikan. Oke, saya tanya, saya kembalikan. Alasan itu dengan argumen kita berbicara negara ini negara hukum. Jika ada dasar hukum yang menyatakan seperti itu, silakan disampaikan kepada kami. Ini menjadi bahan untuk gelar perkara penyidik, tutur Budi. Polda Metro Jaya sebelumnya menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Para tersangka itu terbagi dalam 2 klaster. Egy Sujana, Kurnia Trirohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi dan Muhammad Rizal Fadila masuk dalam klaster pertama. Sementara itu, tersangka pada klaster kedua yaitu Rosuryo, Rizman Sianipar, dan Tia Sumati Fauzia atau Dr. Tifa. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya telah menghentikan penyidikan terhadap Egy dan Damai setelah keduanya mengajukan restoratif justice dan berdamai dengan Jokowi.
Di sisi lain, proses penyidikan terhadap 6 tersangka lainnya masih terus berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.